Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Nah, kisah yang akan saya ceritakan kali ini dikirim oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Nurul. Nah, daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi, kisah ini bermula pada tahun 2014 silam, di mana Nurul ini tiba-tiba saja dihubungi oleh suaminya yang bernama Dirman. Dirman ini adalah seorang pelaut. Dia mulai berlayar sejak tahun 2010 dan belum pernah pulang. Mereka sudah menikah selama 8 tahun. Sebelumnya Dirman ini kerja sebagai tukang bangunan. Tapi pada tahun 2010 ada seorang kawannya yang mengajaknya untuk berlayar dengan iming-iming lebih banyak gajinya. Dengan alasan itu, Dirman pun menerima ajakan kawannya itu. Padahal saat itu Nurul sedang hamil tua. Tapi karena keadaan ekonomi mereka yang memang pas-pasan, Nurul pun rela suaminya pergi berlayar. Dan di situ Dirman berjanji bahwa dia baru akan kembali ke kampung setelah uangnya cukup untuk membeli rumah. Karena memang selama ini mereka hanya tinggal di sebuah kontrakan. Sejak Dirman berlayar, dia sering mengabari Nurul dan selalu menanyakan tentang keadaan anaknya. Anaknya diberi nama Saka. Jadi sedikit informasi bahwa Nurul ini orang Sulawesi. Nurul sering meminta agar Dirman mengambil cuti karena semenjak anaknya lahir dia belum pernah melihat anaknya itu secara langsung. Tapi Dirman selalu menolak. Dia kekeh pada pendiriannya. Baru akan pulang ketika dia sudah sukses. Tapi entah mengapa, pada pertengahan tahun 2014, tiba-tiba saja Dirman menelpon Nurul dan mengabarkan bahwa dia akan segera pulang. Mendengar itu Nurul sangat bahagia. Secara kan sudah 4 tahun suaminya pergi berlayar. Tapi saat Nurul menanyakan tanggal pastinya Dirman pulang, Dirman malah bilang, "Oh, rahasia dong. Intinya aku ini mau pulang. Tapi kapannya itu jadi rahasia. Biar jadi surprise." Mendengar itu Nurul sedikit kecewa. Sejak Dirman bilang dia akan pulang, Nurul selalu siaga. Dia selalu membuat makanan kesukaan suaminya. Dia mewanti-wanti suaminya tiba-tiba nongol. Dan tak disangka, malam itu Dirman pulang. Jadi ceritanya, malam itu bertepatan dengan malam Jumat. Selepas Isya, entah mengapa Nurul begitu sangat mengantuk. Padahal biasanya dia tidur sekitar jam 10-an. Karena sudah mengantuk, dia pun tertidur di ruang tamu. Karena anaknya Saka belum juga mau tidur. Nah, sekitar jam 12 malam, tiba-tiba Saka berteriak ketakutan. Hal itu membuat Nurul kaget dan segera bangun. Begitu dia terbangun, dia melihat Saka sedang merunduk sambil menunjuk ke arah jendela. Tapi saat Nurul melihat, tidak ada apa-apa. Nurul pun lalu memeluk Saka. Tapi raut wajah Saka begitu sangat ketakutan. Dan secara tiba-tiba, seperti ada angin yang berhembus tepat di hadapan mereka, disertai dengan ada benda yang jatuh di teras rumah. Di situ Nurul masih mencoba untuk berpikir positif. Oh, mungkin kucing. Tapi beberapa saat terdengar lagi benda yang jatuh dari dapur. Di situ Nurul sudah mulai ketakutan. Dengan langkah gemetaran, dia mengintip lewat jendela. Dan betapa kagetnya Nurul karena dia melihat ada sosok berpakaian hitam sedang berdiri di teras rumah. Sosok itu nampak basah kuyup, padahal saat itu sedang tidak hujan.
Dan yang lebih membuat Nurul kaget campur gembira karena ternyata sosok itu adalah suaminya. Nurul segera membuka pintu. Tapi begitu pintu dibuka, sosok itu sudah tidak ada. Kemana ya? Apa dia ngeprank aku ya? Pikir Nurul. Karena memang suaminya ini terkenal jahil, suka ngerjain Nurul. Tapi ketika Nurul mencari sekeliling rumah, tetapi sosok suaminya itu tak ada. Karena merasa dia hanya berhalusinasi, Nurul pun kembali masuk ke dalam rumah. Dan lagi-lagi rasa kantuk itu kembali menyerangnya. Tapi dalam keadaan setengah sadar, Nurul melihat sosok suaminya tidur tepat di sampingnya sambil menatap Nurul. Di situ Nurul ingin bangun, tapi dia sangat mengantuk. Tak lama Saka kembali berteriak yang membuat Nurul kembali terbangun. Dan samar-samar Nurul melihat sosok suaminya itu berdiri di depan pintu dengan lidah menjulur dan mata melotot. Buru-buru Nurul beristighfar sambil mengucek matanya. Tapi setelah dia kembali melihat ke arah pintu, sosok itu sudah tak ada lagi. Saka segera memeluknya. Dan di situ Nurul lagi-lagi mendengar seperti ada orang yang sedang makan di dapur. Dengan melawan rasa takut, Nurul berjalan ke dapur sambil menggendong Saka. Dan di situ Nurul melihat dengan jelas suaminya duduk di kursi meja makan dengan posisi menunduk. Dengan suara gemetar, Nurul pun bertanya, Kak Dirman." Tapi di situ suaminya hanya bilang, "Aku mau pulang, bawa aku pulang." Dan setelah mengucap itu, sosok Dirman tiba-tiba saja menghilang. Di situ Nurul seolah tak percaya. Dia berharap apa yang barusan terjadi hanyalah sebuah mimpi. Dan setelah itu, Nurul memutuskan untuk tidak tidur. Dia segera mengambil HP-nya dan menelpon suaminya. Tapi nomor HP suaminya tak aktif. Kata Nurul, nomor HP suaminya memang sering tak aktif karena sinyal di laut memang susah. Tapi yang membuat Nurul kaget karena pada pagi harinya di teras rumahnya ada jejak langkah kaki. Jejak langkah kaki seorang laki-laki. Padahal sore harinya Nurul sudah mengepel lantai teras. Karena merasa aneh dengan kejadian semalam, Nurul pun menceritakan apa yang dialaminya pada mamahnya. Tapi mamanya hanya bilang, "Oh, itu hanya halusinasimu. Karena mungkin kamu sudah sangat rindu dengan suamimu." Singkat cerita, malam pun tiba. Sebenarnya Nurul takut akan kejadian tadi malam. Tapi karena ibunya tak percaya, mau tak mau dia tetap tinggal di rumahnya berdua dengan Saka. Tapi Arman yang merupakan sepupunya Dirman tiba-tiba datang ke rumah. Sebenarnya Arman ini jarang sekali mau datang ke rumahnya Nurul, terlebih saat Dirman pergi berlayar. Tapi entah mengapa malam itu Arman datang. Dan yang lebih membuat Nurul kaget karena Arman segera memeluknya. Nurul segera mencoba melepaskan diri, tapi pelukan Arman semakin erat. Dan di situ Saka tiba-tiba bilang, Ayah, kenapa datang lagi?" Mendengar itu, Nurul segera membentak Saka. "Saka, ini bukan ayahmu, ini ommu." Tapi Arman dengan suara parau bilang,
Nurul, ini kakak. Kakak rindu. Ini kakak sudah pulang. Tolong kakak Nurul, tolong. Nurul yang merasa suara itu sangat mirip dengan suara Dirman. Dan saat Nurul menatap Arman, yang terlihat adalah wajah Dirman yang begitu pucat. Tapi seketika kembali menjadi muka Arman. Di situ, Arman lalu menuju ke meja makan dan segera mencomot semua makanan yang tersedia di meja. Setelah itu, Arman lalu menuju ke kamar dan mengajak Nurul tidur di sampingnya. Di situ Nurul keberatan dan segera beranjak dari kamar. Tapi, lagi-lagi Arman berucap, "Nurul, tolong aku. Aku ingin pulang. Aku tersesat. Tolong jemput aku." Di situ bulu kuduk Nurul merinding. Karena suara itu memang sama persis dengan suara Dirman suaminya. Tapi di sisi lain, dia khawatir Arman bertindak yang tidak-tidak. Tapi belum sempat Nurul beranjak keluar kamar, Arman segera mendekatinya dan bilang, "Jangan takut, aku tak akan menyakiti istriku sendiri. Terima kasih ya Nurul, kau sudah menjaga anak kita. Aku pulang dulu." Setelah itu Arman pun segera keluar kamar dan menyempatkan mencium Saka yang sedang tertidur di ruang tamu. Di situ Nurul melihat Arman menitikkan air mata lalu pergi. Di situ Nurul begitu syok. Mengapa Arman bisa bertingkah aneh dan suaranya mengapa bisa menyerupai suara suaminya? Selepas Arman pergi, Nurul mencoba untuk kembali tidur. Dan di dalam tidurnya, Nurul bermimpi berjumpa dengan Dirman. Di situ Nurul melihat suaminya basah kuyup dan seperti terjebak di sebuah kamar. Dan di saat terjebak, ada seekor ular yang sangat besar tiba-tiba datang dan menerkam Dirman. Sehingga Nurul berteriak dan bersamaan dengan itu dia terbangun. Ingatannya kemudian dipenuhi dengan suaminya. Tiba-tiba Nurul merasa begitu khawatir dengan suaminya. Nurul yang merasa tak tenang, tiba-tiba mencoba untuk duduk di teras rumah. Dan di remang-remang malam, Nurul melihat ada sosok yang memperhatikannya di balik pohon mangga. Dan dalam waktu sekejap, sosok itu seolah melayang naik ke atas ranting pohon. Tentu saja itu membuat Nurul sangat ketakutan. Lalu dia berlari masuk ke dalam rumah. Karena kejadian itu, Nurul memutuskan untuk tidak tidur lagi malam itu. Pagi-pagi sekali Nurul mendatangi rumah Arman. Tapi betapa kagetnya Nurul saat tahu jika ternyata Arman tidak ada di rumahnya, melainkan sedang dirawat di rumah sakit. Karena menurut mamanya, Arman mengalami kecelakaan 2 hari yang lalu. Dan kata ibunya, Arman sedang koma. Nah, di situ Nurul berpikir, jadi kalau bukan Arman yang datang, terus siapa? Nurul yang begitu galau segera ke rumah sakit untuk mengecek sendiri kondisi Arman. Dan benar, Arman sedang dirawat di ruang ICU. Tapi yang tak kalah mengagetkan karena di situ sekilas Nurul melihat Dirman berdiri di samping tempat tidur Arman. Dengan segera Nurul kembali menceritakan hal itu pada ibunya. Dan di situ ibunya Nurul hanya terdiam. Dia seakan ingin mengucapkan sesuatu tapi berat untuk dia utarakan. Tak lama, mau tak mau ibu Nurul pun berkata, "Nurul, kamu harus kuat ya nak, karena suamimu Dirman ternyata telah meninggal dunia." Di situ ibunya bilang bahwa
mamanya Oji, jadi Oji itu adalah orang yang mengajak Dirman untuk berlayar. Nah, mamanya Oji mendatangi mamanya Nurul. Lalu dia bilang bahwa Dirman telah meninggal dunia di atas kapal 7 malam yang lalu. Tapi karena kapalnya masih sementara berlayar di tengah laut, jenazah Dirman terpaksa dilarung ke dalam laut karena ya ditakutkan busuk di kapal. Di situ Nurul seperti disambar petir. Suaminya yang pergi merantau hanya demi dirinya kini telah tiada. Bahkan suaminya itu belum pernah melihat anaknya sama sekali. Dan di situ mamanya Oji juga bilang bahwa Oji akan segera mentransfer uang Dirman yang dititip padanya. Dirman pernah pesan bahwa uang itu digunakan sebaik-baiknya. Di situ Nurul sama sekali tidak terfikirkan tentang uang. Yang ada di benaknya hanyalah suaminya. Tak lama setelah Nurul sudah mulai menguasai emosinya, dia lalu menelpon Oji. Dan di situ Oji menceritakan tentang kejadian yang menimpa Dirman. Oji bilang bahwa sebenarnya Dirman ini sudah mulai gak enak badan 1 bulan sebelumnya. Tapi dia paksa untuk tetap ikut berlayar. Dan sejak sebulan lalu nomor Dirman memang sudah tak aktif karena HP-nya tercebur ke laut. Dan sejak itu Dirman belum ada menghubungi Nurul. Nah, di tengah perjalanan Dirman tiba-tiba merasakan sesak napas dan meminta izin untuk istirahat. Tapi sudah sore Dirman tak kunjung keluar dari kamar, sehingga Oji berinisiatif untuk mengeceknya. Dan betapa terkejutnya Oji melihat Dirman sudah terlentang di lantai dengan hidung mengeluarkan darah. Dan saat diperiksa, rupanya Dirman sudah meninggal dunia. Kapten kapal sudah mencoba untuk mengabari pihak perusahaan, tapi karena kondisi mereka sedang di luar negeri dan dalam perjalanan masih memakan waktu 10 hari, mereka hanya berharap ada bantuan. Tapi sudah 2 hari sejak Dirman meninggal, belum juga ada bantuan yang datang. Dan dengan sangat terpaksa, kawan-kawannya sepakat untuk melarung jenazah Dirman ke laut. Sebenarnya mereka sangat sedih, tapi tak ada pilihan lain karena jenazah Dirman sudah mengeluarkan bau busuk. Di situ Nurul menangis sejadi-jadinya. Di situ Nurul berpikir, jika suaminya sudah 1 bulan tidak memegang HP, lalu siapa yang menghubunginya seminggu yang lalu? Dan dengan menahan rasa kesedihan, Nurul terpaksa pulang ke rumahnya untuk menjemput Saka. Tapi dia sangat terkejut saat Saka anaknya bilang bahwa, "Ma, aku baru aja bermain petak umpet dengan ayah, dan ayah juga membelikan aku es krim. Tapi ayah tadi sempat nangis karena ayah sangat rindu dan ingin pulang." Mendengar cerita anaknya, Nurul lagi-lagi kembali menangis. Tapi siapa orang yang mengaku jadi suaminya? Dan tak mungkin anak sekecil Saka pintar ngarang cerita. Lagi-lagi Nurul mengingat semua kenangan tentang suaminya. Apalagi suaminya ini seorang yatim piatu dan hanya sebatang kara. Tak ada keluarganya sama sekali kecuali Nurul dan Saka. Dan malam pun tiba. Nurul menggelar pengajian di rumahnya untuk Dirman. Tapi di situ adiknya Nurul yang bernama Andi mengalami kesurupan. Di situ Andi mengaku bahwa dia adalah Dirman. Dan sosok yang mengaku Dirman itu meminta Nurul untuk memeluknya. Dengan ragu, Nurul pun memeluknya. Dan di situ Dirman menangis sejadi-jadinya. Dia mengeluh sakit kepala. Dan dia bilang dia sangat lapar. Dia bilang, "Tolong, aku lapar.
Sudah beberapa hari aku gak makan. Kepala aku juga sakit. Dan tolong jaga anak kita. Jangan biarkan dia jadi pelaut sepertiku. Cukup aku saja. Aku ingin pulang, tapi aku tak tahu jalan pulang. Ikan-ikan memakan tubuhku. Aku kesakitan. Rintih Dirman. Semua orang di situ ikut sedih mendengar rintihan Dirman. Dengan segera, Ustaz yang juga hadir di situ mencoba untuk menyadarkan Andi. Tak lama Andi pun terbangun dan bingung melihat orang-orang mengerumuninya. Sejak peristiwa itu, Nurul mulai meragukan cerita dari Oji. Karena sosok yang menyerupai Dirman itu masih sering terlihat di sudut rumah mereka. Ditambah lagi, uang yang dikirim Oji itu hanya 10 juta. Padahal Dirman pernah cerita ke Nurul bahwa simpanannya sudah ada ratusan juta, tapi dipinjam oleh Ogi. Nurul mencoba untuk mencari tahu kebenarannya, tapi baru beberapa hari Nurul kembali mendengar berita duka. Ternyata Oji telah meninggal dunia karena kepalanya terbentur di besi kapal. Pupus sudah harapan Nurul untuk mencari tahu kebenaran tentang penyebab meninggalnya suaminya. Tapi tak disangka-sangka, 2 tahun kemudian kebenaran pun terungkap. Kebenaran ini terungkap melalui teman Oji dan juga Dirman, yang kita sebut saja namanya Pak Karim. Karena memang selama ini Nurul tak pernah berhenti mencari tahu tentang Dirman. Usahanya itu membuahkan hasil. Jadi, dari cerita Pak Karim, dia cerita bahwa malam itu mereka sedang asyik bercerita sambil makan malam. Tiba-tiba saja Dirman bilang jika dia ingin pulang kampung karena dia merasa uang tabungannya udah cukup jika ditotal dengan uang yang dipinjam oleh Oji. Nah, Oji yang mendengar itu bilang, "Aduh sorry bro, uangmu aku pakai dulu untuk belikan mobil istriku." Mendengar itu Dirman bilang, "Aduh jangan gitulah bro, aku rela loh menderita bertahun-tahun gak pulang demi aku bisa punya rumah. Jadi tolonglah segera lunasi utangmu." Nah di situ Oji mulai mengungkit jasanya dalam hal mengajak Dirman berlayar. Di situ Dirman bilang, "Oh ya udah, kalau nggak bisa separuh aja lah kau balikkan dulu. Aku butuh, aku mau buat rumah." Tapi lagi-lagi Ogi malah marah-marah. Karena Ogi terus marah-marah, Dirman pun mulai naik pitam. Dirman lalu menggebrak meja dan secara refleks Ogi menarik tubuh Dirman dan segera membenturkan kepalanya ke besi kapal. Dan hal itu membuat kepala Dirman pecah. Dan di situ Oji mengancam orang-orang di situ agar tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Oji bilang bahwa biarlah dia yang memberitahu keluarga Dirman. Dan ternyata saat kawan-kawannya tertidur, Oji malam itu membuang jenazah Dirman ke laut. Setelah itu Oji mengalami frustasi. Dan sisa uang Oji yang hanya 10 juta itulah dia transfer ke Nurul. Dan saat kapal udah mulai sandar, Oji segera melompat dari kapal dan membenturkan kepalanya ke besi kapal. Di situ kawan-kawannya masih berusaha menolong Oji dengan membawa Oji ke rumah sakit. Tapi sayang, nyawa Oji tak dapat diselamatkan. Sebelum Oji meninggal, dia berpesan bahwa sampaikan permohonan maafku pada Nurul dan anaknya. Aku telah menebus kesalahanku. Aku tahu apa yang aku lakukan ini salah, tapi aku tak mungkin hidup dengan rasa bersalah ini.
Itulah kisah dari Nurul. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Bahwasanya ya, kalau kita berutang tolong dikembalikan. Jangan sampai membuat malapetaka. Oke, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.